Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-136. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hembusan angin kencang dari kipas besi menghantam jarum. Senjata mematikan itu meledak dan hancur di udara saat angin bertenaga dalam tinggi berbenturan dengannya. Melihat serangannya mental, Dewi Srimpi yang baru menjejak tanah langsung menggunakan ajian langkah Dewa Angin. Kali ini dia mencoba membongkar pertahanan Putri Kipas Besi dengan kecepatan dan serangan jarak dekat. Tiba-tiba saja Dewi Srimpi muncul di depan Putri Kipas Besi sambil mengayunkan pedang pendeknya. Kemunculan Dewi Srimpi yang tiba-tiba mengejutkan Putri Kipas Besi. Perempuan itu langsung menarik kipas besi hitamnya untuk menahan sabetan pedang ke labang neraka. Traang, meskipun bisa menahan sabetan pedang Dewi Srimpi, namun karena tidak sepenuhnya siap, Putri Kipas Besi terdorong mundur sejauh 2 tombak. Melihat lawan mulai memakai ilmu kedikdayaan, Putri Kipas Besi langsung memutar kipasnya sambil menyalurkan tenaga dalam tingkat tinggi pada senjata andalannya. Perempuan itu segera mengibaskan kipas besi di tangan kanannya ke arah Dewi Srimpi. Angin hawa neraka, ciat, serangkum angin panas menyengat menderu kencang ke arah Dewi Srimpi. Lagi-lagi Putri Kipas Besi harus terkejut melihat kecepatan Dewi Srimpi yang mendadak lenyap dari angin yang berhembus ke arahnya. Wus, blam, pintu gerbang perguruan Gunung Semilir hancur berantakan terkena angin kipas dari Putri Kipas Besi. Dalam satu kedipan mata, Dewi Srimpi sudah di samping Putri Kipas Besi sambil sabetkan pedang ke labang neraka ke arah leher lawan. Putri Kipas Besi berusaha keras untuk menahan sabetan pedang pendek Dewi Srimpi, namun rupanya itu hanya pengalih perhatian. Tangan kiri selir ketiga panji watu gunung yang sudah berwarna kebiruan itu dengan cepat menghantam perut Putri Kipas Besi yang terbuka pertahanannya. Blaam, aar, Putri Kipas Besi terpelanting jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Perempuan itu perutnya gosong akibat benturan ajian tinju petir Dewi Srimpi. Dia tewas setelah mengejang sesaat. Dewi Srimpi mendengus dingin melihat nyawa lawannya melayang. Selir ketiga panji watu gunung itu segera melesat ke arah cempluk Rara Sunti yang mengamuk di tengah para murid perguruan Gunung Semilir. Panji watu gunung terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Baru saja ajian tapak Dewa Api menghantam dada Empu Warak, namun hanya membuat dia dan Empu Warak terdorong mundur. Kulit kakek tua itu sangat keras seperti kulit badak. Aku harus cari cara untuk mencari kelemahannya, batin Panji Watu Gunung. Empu Warak langsung melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung. Namun Raja Panjalu itu dengan cepat melenting tinggi ke udara. Gerakan Empu Warak benar-benar mirip badak yang mengamuk dengan menabrakkan badannya. Tumenggung Mardeya yang tepat di lajur serangan Empu Warak benar-benar sial. Saat dua masih menghadapi serangan anak murid perguruan Gunung Semilir, tiba-tiba saja dia ditabrak oleh Empu Warak. Buk, oh, Tumenggung Mardeya langsung terhempas ke belakang dan nyaris menimpa seorang prajurit Kadipaten Singhapura yang hendak menyerang lawan. Perwira tinggi prajurit Singhapura itu langsung muntah darah segar. Dia menderita luka dalam akibat tabrakan itu. Melihat dia salah sasaran, Empu Warak segera berbalik. Dia mendengus keras sambil menatap tajam ke arah Panji Watu Gunung. Nama besarmu tak sebanding dengan kemampuanmu, Prabu Jayengrana. Dari tadi kau lompat ke sana kemari seperti belalang saja. Ayo kita adu kekuatan, kulitku yang keras atau pukulanmu yang melempem.
hina Empu Warak sambil menepuk dadanya dengan sombong. Jumawa, kau belum tahu tingginya gunung dan dalamnya lautan begitu sombong, hai Wong Singhapura. Majulah, kali ini aku tidak akan menghindar dari seranganmu, ujar Panji Watu Gunung segera. Raja Panjalu itu segera merapal mantra ajian tameng wajah. Tubuh sesembahan rakyat Panjalu itu diliputi oleh sinar kuning keemasan. Perlahan tangan kanannya diliputi oleh sinar biru terang ajian Braja Musti. Empu Warak menyeringai lebar. Dia segera mengerahkan seluruh tenaga dalam hingga seluruh tubuhnya berwarna kemerahan. Ajian Warak Geni andalannya siap digunakan untuk menabrak tubuh lawannya. Dengan berlari cepat, Empu Warak menabrakkan tubuhnya pada Panji Watu Gunung. Bruruhuak, Panji Watu Gunung sama sekali tidak bergeser sedikitpun dari tempat berdirinya. Empu Warak terkejut bukan main karena baru kali ini ada orang yang mampu menahan tabrakan ajian Warak Geni. Belum sempat dia tersadar dari kekagetannya, Panji Watu Gunung menghantam dada Empu Warak dengan ajian Braja Musti. Blaam, Empu Warak terpelanting jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Pimpinan perguruan Gunung Semilir itu muntah darah kehitaman. Ajian Braja Musti meski tidak menggores kulitnya namun mampu melukai organ dalam Empu Warak. Segera Empu Warak berdiri dari tempat jatuhnya. Sambil mengurut dadanya yang sesak, Empu Warak menunjuk ke arah Panji Watu Gunung sembari berteriak lantang. Ku bunuh kau Jayangrana, Empu Warak yang terkenal karena memiliki keistimewaan dengan kulit alaminya yang keras seperti kulit badak itu benar-benar murka. Selama ini sesakti apapun lawan, akan menyerah jika harus menghadapi kulit alaminya itu. Dia bisa dikatakan jagoan nomor 1 di Kadipaten Singhapura. Namun kali ini, Prabu Jayangrana bisa membuatnya muntah darah benar-benar menghancurkan harga dirinya. Empu Warak segera hantamkan tangan kanannya yang besar serta berwarna kemerahan pada dada Panji Watu Gunung. Sang Raja Panjalu sama sekali tidak bergeming sedikit pun dari tempat berdirinya. Dang, mata Empu Warak melotot lebar melihat pukulannya yang dilambari ajian Warak Geni seperti menghantam lempengan logam keras saat menimpa dada Panji Watu Gunung. Satu tendangan keras dari kaki kanan Sang Maharaja Panjalu mendarat tepat di perut Empu Warak. Diis, Empu Warak terpelanting ke belakang. Pimpinan perguruan Gunung Semilir itu kembali bangkit meski mulutnya kembali mengeluarkan darah segar. Dia menatap tajam ke arah Panji Watu Gunung dengan geram. 2 kali serangannya menggunakan ajian Warak Geni andalannya tidak berpengaruh apa-apa terhadap Panji Watu Gunung. Kenapa berhenti? Ayo maju lagi. Wong Singhapura, bukankah kau ingin membunuhku? Ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum lebar. Bangsat, kau meremehkanku. Jayangrana, aku masih belum kalah darimu, jawab Empu Warak sambil mendelik marah. Dia mencabut sebilah keris dari pinggangnya. Keris berlekuk 7 itu memancarkan pamor merah berbau amis darah serta cahaya merah kekuningan. Empu Warak kemudian melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung sembari menusukkan keris pusakanya ke arah ulu hati Sang Raja Panjalu. Traang, mata Empu Warak kembali melotot lebar. Pusaka andalan keris Omyang Jimbe tidak mampu menembus kulit Panji Watu Gunung. Malah seperti menusuk lempeng baja yang keras. Tak ingin lama-lama bermain dengan Empu Warak, Panji Watu Gunung segera meraih leher Empu Warak dengan tangan kanan dan mencekal tangan kanan pimpinan perguruan Gunung Semilir yang menusukkan keris. Rupanya Raja Panjalu itu menggunakan ajian Waringin Sungsang. Dari mulutnya terlontar sinar hijau kebiruan yang mengikat seluruh tubuh Empu Warak. Rasa sakit yang teramat sangat menyerang ke setiap sendi tubuh dan semua bagian tubuh Empu Warak. Seluruh daya hidup dan tenaga dalam Empu Warak tersedot masuk ke dalam tubuh Panji Watu Gunung. Empu Warak berusaha melepaskan diri dari cekalan Panji Watu Gunung maupun sinar hijau kebiruan yang mengikat tubuhnya. Lelaki tua itu menjerit keras, perlahan darah segar keluar dari setiap lubang di tubuh Empu Warak. Kulitnya yang hitam semakin menggelap terus menggelap. Semua orang yang ada di sana termasuk Adipati Damargalih dan Empu Sogatan menatap ngeri melihat pemandangan di depan mereka. Empu Rikmajenar diam-diam mundur perlahan dari tempat itu untuk melarikan diri. Saat mencapai puncaknya, tubuh Empu Warak yang semula besar tinggal menyisakan kulit dan tulang semata.
Panji Watu Gunung dengan cepat menghantam dada Empu Warak dengan keras. Hiaat, blaam, tubuh Empu Warak meledak hingga menjadi abu. Ledakan keras itu membuat sisa para anggota Padepokan Gunung Semilir menghentikan pertarungan mereka. Mereka menyerah. Empu Rikma Jenar yang sudah melompat ke atas kuda hendak menggebrak kudanya melarikan diri dari tempat itu. Namun sebuah tendangan keras dari Tumenggung Ludaka membuat pria tua itu terpelanting jatuh dari kudanya. Belum sempat dia berdiri, Tumenggung Ludaka langsung menyeret Empu Rikma Jenar ke depan Panji Watu Gunung dan melemparkannya ke hadapan Sang Raja Panjalu. Tubuh Empu Rikma Jenar menghujam keras ke tanah. Baju dan wajah kakek tua itu kotor oleh rumput dan tanah. Mau coba kabur lagi kau rupanya Empu Rikma Jenar? Jangan harap kau aku lepaskan kali ini, ujar Panji Watu Gunung dengan nada dingin. Empu Rikma Jenar segera berlutut di depan Panji Watu Gunung. Ampuni hamba Gusti Prabu Jayengrana, hamba mohon ampuni nyawa hamba. Hamba bersalah telah berani melakukan tindakan perlawanan terhadap Gusti Prabu. Mohon ampuni nyawa hamba Gusti Prabu, hibah Empu Rikma Jenar sambil menyembah pada Panji Watu Gunung. Tua bangka keparat, andai saja saat ini aku ingin, nyawamu akan kukirim ke neraka saat ini juga untuk menebus dosa-dosamu juga kematian Ibu Suri Diah Kirana. Membunuhmu pun tidak berarti apa-apa lagi, tapi kematianmu harus disaksikan oleh para penduduk kota Raja Kadiri agar menjadi contoh bagi semua orang yang ingin macam-macam denganku, ujar Panji Watu Gunung segera. Merasa tidak mungkin lagi lolos dari maut, Empu Rikma Jenar diam-diam meraba keris pusaka di pinggangnya. Lelaki sepuh itu lantas melompat ke arah Panji Watu Gunung sembari menusukkan kerisnya. Dewi Srimpi yang melihat gelagat mencurigakan dari Empu Rikma Jenar seketika melesat cepat ke arah Empu Rikma Jenar sembari melayangkan tendangan keras ke arah dada si pengkhianat negara itu. Bu, awagah, Empu Rikma Jenar terpelanting ke belakang dan menghujam keras ke tanah. Mulut lelaki tua mengeluarkan darah. Semua orang yang terkejut melihat itu segera mengepung Empu Rikma Jenar. Tapi teriakan keras Panji Watu Gunung menghentikan gerakan mereka. Hentikan, jangan membunuhnya sekarang. Aku ingin rakyat Daha melihat orang itu mati di sana, titah Panji Watu Gunung dengan lantang. Mendengar ucapan itu, Tumenggung Landung segera membawa tali untuk mengikat tubuh Empu Rikma Jenar. Perwira tinggi prajurit Panjalu itu segera mengikat tubuh pria tua itu dibantu oleh beberapa prajurit Panjalu. Panji Watu Gunung segera menoleh ke arah Adipati Damargalih dan para bawahannya. Adipati Damargalih, dengan tertangkapnya Empu Rikma Jenar berarti berakhir sudah permasalahan antara Panjalu dan Singhapura. Aku berjanji untuk menarik pasukan Selo Ageng maupun Tanah Perdikan Lodaya mundur dari perbatasan Singhapura. Mulai pekan depan perdagangan antara Kadipaten Singhapura dan wilayah sekitarnya akan pulih seperti sedia kala. Aku berjanji padamu, ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum tipis. Saya mengerti Gusti Prabu Jayengrana. Mewakili seluruh rakyat Kadipaten Singhapura, kami mengucapkan beribu terima kasih atas kebijaksanaan Gusti Prabu Jayengrana. Saya juga meminta maaf kepada Gusti Prabu Jayengrana atas ketidaktahuan kami mengenai Empu Rikma Jenar. Semoga ke depan, tidak ada lagi permasalahan seperti ini antara Singhapura dan Panjalu, ucap Adipati Damargalih dengan penuh hormat. Hari itu juga rombongan Panji Watu Gunung meninggalkan kota Kadipaten Singhapura. Adipati Damargalih meminjamkan sebuah gerobak tahanan untuk membawa Empu Rikma Jenar pulang ke Kadiri. Senopati Ragasingha sendiri mengawal mereka agar mereka sampai di perbatasan dengan Selo Ageng dengan selamat. Malam harinya mereka menginap di sebuah wanua Siganggeng yang ada di tepi Sungai Brantas. Rombongan itu mendapat sambutan hangat dari Sang Rama atau Lurah Wanua Siganggeng. Pagi menjelang tiba, suara burung pagi bersahutan riuh di ranting pohon nangka. Pagi itu rombongan Panji Watu Gunung kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Kadiri. Saat memasuki dermaga penyeberangan menuju ke wilayah Panjalu, sang pemilik kapal penyeberangan terkejut melihat kedatangan para prajurit Kadipaten Singhapura menyertai rombongan Panji Watu Gunung yang tempo hari menggunakan jasanya. Dia yang mengenali Senopati Ragasingha segera mendekati perwira tinggi prajurit Kadipaten Singhapura. Mohon maaf Gusti Senopati,
kenapa Gusti Senopati mengantar mereka hingga kemari? Apa ada masalah dengan mereka? Tanya sang pemilik kapal penyeberangan itu dengan sopan. Jaga bicaramu, orang yang aku antar ini adalah rombongan Istana Daha. Bahkan Gusti Prabu Jayangrana pun ada di antara mereka. Jangan bersikap tidak sopan kalau kau masih sayang dengan pekerjaanmu di sini, jawab Senopati Ragasingha sambil melirik Panji Watugunung yang baru turun dari kudanya. Mendengar penuturan Senopati Ragasingha, sang pemilik kapal penyeberangan langsung mengerti. Dibantu oleh para awak kapal penyeberangan itu, mereka memindahkan kerangkeng tahanan Empu Rikma Jenar dari atas gerobak kayu ke atas kapal penyeberangan. Setelah semuanya beres, Panji Watugunung segera mohon diri pada Senopati Ragasingha. Perwira tinggi prajurit Kadipaten Singhapura itu dengan cepat mengangguk hormat pada Raja Panjalu itu. Empu Rikma Jenar terus menatap riak air sungai berantas yang berwarna keruh kecoklatan dengan tatapan mata kosong. Meski ada setitik air mata penyesalan atas semua tindakannya di Panjalu, namun kakek tua itu juga menyadari bahwa Panji Watugunung tidak mungkin mengampuni nyawanya. Perahu penyeberangan perlahan meninggalkan dermaga menuju ke wilayah Wanua Lawor. Setelah sempat menginap di Kadipaten Seloageng dan disambut hangat oleh Adipati Tejo Sumirat, keesokan harinya Panji Watugunung dan rombongannya sampai di Istana Katang-Katang. Selepas beristirahat selama 1 hari, keesokan paginya diadakan sidang pengadilan untuk Empu Rikma Jenar. Karena telah terbukti bersalah besar pada kerajaan Panjalu, Empu Rikma Jenar dihukum mati dengan cara digantung di alun-alun kota Raja Kadiri sebagai peringatan pada para warga seluruh kerajaan Panjalu agar tidak berbuat makar ataupun berkhianat terhadap kerajaan Panjalu. Hukuman mati dengan cara digantung ini menjadi akhir petualangan Empu Rikma Jenar dalam upayanya merongrong kewibawaan pemerintah Panjalu. Sesuai janjinya dengan Adipati Damargalih, perdagangan dengan Kadipaten Singhapura dipulihkan. Para prajurit Kadipaten Seloageng maupun Tanah Perdikan Lodaya ditarik mundur dari perbatasan Singhapura. Hubungan antara Panjalu dan Kadipaten Singhapura perlahan berangsur membaik. Panji Watugunung tengah duduk dengan santai di Taman Sari Istana Katang-Katang. Setelah sekian lama melewati berbagai ujian kepemimpinan dan masalah akibat ulah Empu Rikma Jenar, akhirnya bisa dikatakan bahwa keadaan kerajaan Panjalu berangsur membaik di bawah pemerintahannya. "Den Mas Prabu, ada yang ingin aku minta dari Den Mas Prabu," ujar Dewi Srimpi sambil menunduk pada Panji Watugunung. "Kenapa kau bilang seperti itu, Dinda Srimpi? Apa ada yang terlupa dari perhatianku padamu?" tanya Panji Watugunung segera. "Mohon maaf Den Mas Prabu, aku ingin mencari keberadaan orang tuaku di Kadipaten Karang Anom," jawab Dewi Srimpi dengan sedikit terisak. Ada genangan air mata di pelupuk matanya. Panji Watugunung segera berdiri dan merengkuh tubuh Dewi Srimpi. Selir ketiga Panji Watugunung segera menumpahkan kesedihan hatinya yang dia pendam sejak peristiwa di tepi hutan Soka. "Aku minta maaf Dinda Srimpi, kesibukan kita belakangan ini membuat aku melupakan permintaanmu tempo hari. Selepas putraku lahir, kita berangkat ke sana, kau tenang saja ya Dinda," ujar Panji Watugunung sambil tersenyum simpul. "Memang permaisuri ketiga kapan hendak melahirkan Den Mas Prabu?" Dewi Srimpi menatap wajah tampan suaminya itu. "Hari-hari ini Dinda Srimpi, kau yang pintar ilmu pengobatan bukankah bisa memeriksa keadaan Naganingrum, Dinda?" Panji Watugunung tersenyum tipis. "Ayo kita ke sana, Den Mas Prabu. Aku juga ingin tahu kapan permaisuri ketiga melahirkan." Dewi Srimpi menarik tangan Panji Watugunung segera. Mereka bergegas menuju puri pribadi Dewi Naganingrum yang ada di tengah. Sesampainya di sana, para istri Panji Watugunung tengah berkumpul bersama. Terlihat Dewi Anggarawati, Ayu Galuh, Sekar Mayang, Ratna Pitaloka dan Cempluk Rara Sunti tengah berkerumun di depan puri pribadi Dewi Naganingrum. "Ada apa ini? Kenapa kalian semua berkumpul di sini?" tanya Panji Watugunung segera. "Ah Kang Mas Prabu, sepertinya ada berita gembira untukmu. Dinda Naganingrum sepertinya hendak melahirkan. Dari tadi tanda-tandanya sudah kelihatan," jawab Ayu Galuh dengan cepat. "Jagat Dewa Batara, syukurlah, semoga dia lahir dengan sehat dan selamat." "Dinda Srimpi,
Tolong kau bantu saudaramu melahirkan putraku. Kabari aku jika terjadi sesuatu, ujar Panji Watu Gunung segera. Dewi Srimpi mengangguk mengerti. Siang itu, Panji Watu Gunung mondar-mandir di seputar puri pribadi Dewi Naganingrum. Raut muka Raja Panjalu itu terlihat memikirkan sesuatu. Tak berapa lama kemudian, tangisan bayi terdengar dari bilik tidur Dewi Naganingrum. Panji Watu Gunung segera berlari menuju ke depan bilik tidur sang permaisuri ketiga. Sesampainya di sana, Dewi Anggarawati di depan kamar tidur Dewi Naganingrum berdiri sambil tersenyum padanya. Tahan dulu Kang Mas Prabu, jangan terburu nafsu untuk masuk ke dalam. Para emban istana dan dayang sedang membersihkan tempat persalinan putramu, ujar Dewi Anggarawati sambil tersenyum manis. Apa Dinda Naganingrum dan putraku selamat Dinda Anggarawati? Tanya Panji Watu Gunung segera. Tenang saja Kang Mas. Ada Srimpi di sana. Percayalah semua akan baik-baik saja, jawab Dewi Anggarawati sambil tersenyum simpul. Meski masih sedikit khawatir, Panji Watu Gunung mencoba untuk tersenyum sambil menenangkan hatinya. Tak berapa lama kemudian, Dewi Srimpi keluar dari kamar tidur Dewi Naganingrum sambil menggendong seorang bayi mungil yang masih merah. Sepertinya dia baru dimandikan. Panji Watu Gunung segera mendekatinya. Selamat Den Mas Prabu, Dewi Naganingrum melahirkan seorang putra untukmu, ujar Dewi Srimpi sambil tersenyum manis. Panji Watu Gunung buru-buru menerima sang bayi saat Dewi Srimpi mengulurkan bayi itu padanya. Sekarang temuilah permaisuri ketiga di dalam Denmas, dia sedang menunggumu, imbuh Dewi Srimpi segera. Panji Watu Gunung segera mengangguk mengerti. Raja Panjalu itu segera masuk ke dalam kamar tidur puri pribadi Dewi Naganingrum. Permaisuri ketiga Panji Watu Gunung itu masih terlihat pucat di atas ranjang tidurnya saat Panji Watu Gunung. Sambil tersenyum tipis dia menatap kedatangan Panji Watu Gunung dan putranya yang sudah dibalut kain berwarna merah. Terima kasih Dinda Naganingrum, kamu hebat sudah melahirkan seorang putra yang tampan untukku, ujar Panji Watu Gunung segera. Sami-sami Akang Kasep, mirip hente dengan Eneng? Tanya Dewi Naganingrum sambil tersenyum tipis dengan bibir yang masih memucat. Coba kau lihat sendiri Dinda, dia sangat tampan, mewarisi wajah tampan Prabu Dharmaraja, jawab Panji Watu Gunung sembari tersenyum simpul. Raja Panjalu itu segera meletakkan sang bayi di samping Dewi Naganingrum yang masih tiduran di atas ranjang tidurnya. Dewi Naganingrum segera mendekap bayi mungil itu dalam pelukannya. Dia sungguh merasa bahagia. Dia merasa sempurna menjadi seorang istri yang melahirkan seorang putra untuk sang suami tercinta. Dari arah luar, para istri Panji Watu Gunung masuk ke dalam kamar tidur Dewi Naganingrum. Masing-masing mengucapkan selamat atas kelahiran sang putra ketiga Panji Watu Gunung pada Dewi Naganingrum dan Panji Watu Gunung. Kang Mas Prabu, kau beri nama siapa putramu ini? Tanya Ayu Galuh segera. Para istri Panji Watu Gunung segera menoleh ke arah Panji Watu Gunung termasuk Dewi Naganingrum. Tahun ini aku memperoleh kejayaan dengan menundukkan sebuah wilayah pegunungan tanpa pertumpahan darah. Putra ketigaku ini kuberi nama Panji Jayagiri sebagai pengingat kemenanganku di Kadipaten Singhapura, jawab Panji Watu Gunung sambil tersenyum menatap bayi mungil di samping Dewi Naganingrum. Berita kelahiran Panji Jayagiri disambut dengan kebahagiaan di seluruh wilayah kota Kadiri. Berbagai hiasan janur kuning dan lampu sentir menghiasi seluruh sudut kota yang menjadi ibu kota baru Kerajaan Panjalu. Semua warga Kadiri turut berbahagia dengan kelahiran sang putra ketiga Panji Watu Gunung. Di tepi pelabuhan Kambang Putih, di wilayah Kadipaten Bojonegoro Timur, sebuah kapal besar baru saja berlabuh. Dari dalam kapal seorang lelaki bertubuh kekar dengan wajah tampan seorang bangsawan nampak keluar sembari menatap ke arah pelabuhan Kambang Putih yang ramai dengan lalu lalang orang yang baru saja turun dari kapal mereka maupun yang hendak meninggalkan wilayah itu. Di belakang lelaki itu beberapa orang mengikuti langkahnya lalu berdiri di samping sang lelaki bangsawan. Melihat dandanan mereka, dipastikan mereka bukan berasal dari tanah Jawa. Sang pria bertubuh kekar ini menatap ke arah langit biru di selatan sambil berkata, Jawa Dwipa, aku datang untuk menuntut hak atas tahta peninggalan leluhur Kua.
Sang lelaki bertubuh kekar dengan kumis tipis itu turun dengan dikawal oleh 2 orang sepuh berjenggot panjang dan 20 orang berpakaian bagus layaknya bangsawan. Pun di belakangnya ada 2 perempuan cantik layaknya seorang putri bangsawan mengikuti langkah sang lelaki. Mereka berkumpul di pelabuhan Kambang Putih menunggu kapal lain yang merupakan pengikut sang lelaki. Satu persatu kapal perlahan merapat di pelabuhan laut terbesar kedua di negeri Panjalu setelah pelabuhan Halong di Kalingga. Usai telah berkumpul semua, tak kurang 2.000 berpakaian asing ada bersama sang lelaki itu. Mereka datang ke tanah Jawa Dwipa dengan membawa 100 kapal besar dari Suwarna Dwipa. Dang Hyang Dyah Wijayawarman, semua orang pengikut setia yang mulia telah berkumpul semua. Mohon petunjuk selanjutnya, ujar seorang lelaki tua berjenggot putih yang sepertinya merupakan tangan kanan atau penasehat utama dan lelaki bertubuh kekar itu dengan penuh hormat. Empu Danda, tujuan kita adalah Daha yang merupakan keturunan dari si pengkhianat Empu Sindok. Daha saat ini menguasai hampir seluruh tanah Jawa di bagian tengah. Sedangkan Jenggala hanya menguasainya wilayah di timur. Menurut pendapatmu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Langsung menemui Raja Panjalu ataupun menemui Raja Jenggala? Tanya si lelaki yang bernama Dyah Wijayawarman itu segera. Menurut yang hamba dengar, Raja Jenggala baru dikalahkan oleh Raja Panjalu dalam perang besar mereka, Dang Hyang. Kita gunakan taktik adu domba untuk menjatuhkan mereka berdua. Pertama kita dekati Raja Jenggala untuk bersekutu dengan kita. Selepas kita tundukkan Daha, baru kita habiskan Raja Jenggala. Bagaimana menurut Dang Hyang? Empu Danda sang penasehat utama menatap wajah Dyah Wijayawarman. Boleh juga, tahta kerajaan Mataram harus kembali pada keturunan Wangsa Shailendra. Akan ku kembalikan lagi kejayaan leluhurku di tanah Jawa Dwipa, ujar Dyah Wijayawarman sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Pria muda itu menatap langit biru di atas pelabuhan Kambang Putih dengan tatapan penuh percaya diri. Usai melakukan pembelian kuda besar-besaran di wilayah Kambang Putih, rombongan itu segera berangkat menuju ke wilayah Elwaram, bekas sekutu Sriwijaya yang pernah menghancurkan kerajaan Medang sebagai bentuk balas dendam keturunan Wangsa Shailendra yang menguasai kerajaan Sriwijaya. Seorang akuwu Elwaram bernama Empu Wiryamukti adalah tujuan mereka. Dyah Wijayawarman adalah keturunan Dyah Wawa, raja terakhir kerajaan Mataram lama yang memerintah wilayah Jawa Tengah dan sebagian besar Jawa Timur tanpa wilayah Blambangan dan Lamajang. Saat pralaya yang memusnahkan kerajaan Mataram lama karena letusan Gunung Mandrageni atau Gunung Merapi, Empu Sindok yang menjadi Mahamantri Ihino memimpin sisa-sisa penduduk ibu kota Mataram lama di Mamrati untuk mengungsi ke Jawa Timur. Sebagai menantu Dyah Wawa yang juga merupakan satu-satunya keluarga istana Mataram lama yang masih hidup, Empu Sindok dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Medang yang baru dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Dyah Sindok Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa Wijaya dengan ibu kota di Tamwelang. Empu Sindok lalu mendirikan dinasti Isyana yang memerintah wilayah kerajaan Mataram lama di Jawa Timur. Sedangkan seorang pangeran Mataram lama yang bernama Dyah Mahasumba berhasil menyelamatkan diri dari pralaya itu memilih untuk mengungsi ke Suwarna Dwipa, meminta bantuan kepada keturunan Balaputra Dewa yang memerintah wilayah kerajaan Sriwijaya. Dyah Mahasumba yang pengecut dan hanya mau hidup enak, memilih mengabaikan rakyat Mataram yang terlunta-lunta akibat dari bencana alam yang meluluhlantakkan seluruh kota Raja Mamrati dan wilayah selatan Mataram kuno. Dikatakan oleh seorang pujangga, bahwa kehancuran kota Mamrati merupakan balak dari Hyang Tunggal karena seringnya terjadi pertumpahan darah di kalangan istana untuk berebut tahta kerajaan Mataram. Dyah Wijayawarman adalah buyut dari Dyah Mahasumba. Dia datang ke tanah Jawa Dwipa usai diusir oleh Maharaja Sriwijaya, Sri Sanggramawijaya Jotunggawarman usai percobaan merebut tahta. Bersama 2.000 pengikutnya, Dyah Wijayawarman tidak diizinkan untuk menginjak bumi Suwarna Dwipa lagi. Dyah Wijayawarman tidak dibunuh oleh Maharaja Sriwijaya karena istrinya merupakan adik kandung sang raja. Atas usul Empu Danda dan Dyah Pangkaja, mereka berlayar ke tanah Jawa Dwipa. Mereka ingin mengambil tanah Jawa yang menurut mereka adalah hak waris dari Dyah Wawa, raja terakhir kerajaan Mataram lama.
Rombongan Dyah Wijayawarman terus bergerak ke arah barat daya. Usai menempuh perjalanan selama 2 hari semalam, melewati beberapa pakuwon di wilayah Bojonegoro, mereka sampai di wilayah Pakuwon Elwaram. Kedatangan 2.000 orang di bawah pimpinan Dyah Wijayawarman membuat para penduduk kota Pakuwon Elwaram ketakutan. Mereka memilih untuk menyingkir dari jalanan kota daripada berhadapan dengan para orang asing. Para prajurit istana Pakuwon langsung bersiaga begitu mereka sampai di depan pintu gerbang istana. "Mau apa kalian kemari, ha?" hardik seorang prajurit yang bersiaga dengan tombak siap menghujam ke arah rombongan itu. Seorang lelaki bertubuh kekar segera melompat turun dari kuda tunggangannya. Gerakan tubuhnya yang cepat dan ringan menandakan bahwa dia memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. "Lancang sekali mulutmu berkata kasar pada Sang Hyang kami. Cepat minta maaf atau ku cabut nyawamu sekarang juga," bentak lelaki bertubuh kekar dengan kumis tebal dan tahi lalat besar di sebelah hidung. "Sudiwara, jangan terlalu kasar. Kita bukan mau berperang di tempat ini," ucap Dyah Wijayawarman dari atas kudanya. "Baik Dang Hyang, hai prajurit, katakan pada pimpinanmu Aku Wiryamukti bahwa Dang Hyang Wijayawarman dari Sriwijaya telah sampai dan ingin bertemu," ujar lelaki bertubuh kekar yang bernama Sudiwara itu sambil mendengus dingin pada sang prajurit penjaga gerbang istana Pakuwon Elwaram. Sang prajurit segera menoleh ke arah seorang kawannya. Sedikit isyarat darinya membuat sang kawan langsung berlari menuju ke dalam istana Pakuwon Elwaram. Aku Wiryamukti dan 2 pejabat istana Pakuwon Elwaram, sang pamgat, sejenis hakim, Empu Ketu dan bekel prajurit Kumbina tengah berbincang mengenai keadaan Pakuwon Elwaram saat sang prajurit penjaga masuk ke dalam balai pisauwanan Pakuwon. "Ada apa kau masuk kemari tanpa aku panggil, prajurit?" tanya Aku Wiryamukti sambil menatap ke arah sang prajurit penjaga. "Mohon ampun Gusti Aku, ribuan orang datang ke depan pintu gerbang istana Pakuwon. Salah seorang dari mereka mengaku bernama Dyah Wijayawarman dari Sriwijaya ingin bertemu dengan Gusti Aku," lapor sang prajurit penjaga gerbang istana sembari menghormat pada Aku Wiryamukti. Seutas senyum lebar terkembang di bibir Aku Wiryamukti. Hampir 6 purnama yang lalu dia baru menerima sepucuk surat dari Dyah Wijayawarman yang meminta persekutuan dengan Aku Wiryamukti untuk menuntut hak tahta kerajaan Mataram kuno yang kini telah berpindah kuasa kepada keturunan Empu Sindok. Empu Wiryamukti yang memang berambisi untuk mendirikan kembali kekuasaan kerajaan Wurawari yang telah musnah pada era kekuasaan Prabu Airlangga, langsung menyetujui permintaan persekutuan itu dengan harapan menjadi raja bawahan yang merdeka di bawah kerajaan Mataram lama. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.